Saudara-saudari, salam jumpa kembali. Semoga Anda sehat dan penuh berkat. Mungkin ada di antara Anda yang sebentar lagi akan punya hajat atau sebentar lagi akan punya acara besar di mana di sana akan tersaji banyak makanan. Nah, sudah terbayang setelah selesai acara itu ada banyak makanan yang berlebih. Nah, apa yang akan Anda lakukan dengan makanan berlebih itu? Anda mau simpan? Nah, sebelum Anda memutuskan untuk menyimpan makanan, kita perlu merenungkan bahwa Indonesia itu adalah negara kedua yang banyak membuang makanan. Nah, ini tentu kabar yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Pak Cogito, yaitu General Manager dari Food Cycle Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa Food Cycle Indonesia adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang menyalurkan donasi-donasi makanan berlebih, baik dari lembaga maupun dari perseorangan. Halo, nama saya Cogito Ergo Sumadi Rasan, biasa dipanggil Cogi. Saya sebagai General Manager di Food Cycle Indonesia dan sudah lebih dari 1 tahun ini bersama-sama tim kami berjuang bersama untuk mencapai visi kami Zero Hunger and Zero Food Waste for a Better Indonesia. Jadi founder dari Food Cycle Indonesia adalah sepasang suami istri. Mereka terinspirasi dari sebuah gerakan di India ya yang mendistribusikan kembali makanan berlebih dari pesta pernikahan. Dan apa yang terjadi di India tentunya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali makanan berlebih ketika ada pesta pernikahan atau acara syukuran lainnya. Sedangkan di sisi lain banyak sekali mereka yang masih hidup dalam kelaparan. Sehingga sepasang suami istri ini mereka tergerak untuk bisa mengambil makanan berlebih dari pesta pernikahan dan didistribusikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Itu yang melatar belakangi mereka memulai gerakan Food Cycle Indonesia. Untuk mimpi dari founder Food Cycle Indonesia sendiri bersama tim di Food Cycle Indonesia itu tertuang dalam visi dari Food Cycle Indonesia, yaitu kami ingin mencapai Zero Hunger dan Zero Food Waste for a Better Indonesia. Artinya kami ingin Indonesia yang lebih baik. Dengan apa? Kami ingin menghilangkan kelaparan, begitu pula menghilangkan sampah makanan. Dan Indonesia ini luas ya, bukan hanya Jakarta saja, bukan hanya Jawa, tapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saat ini kita ada 37 provinsi dan kita ingin agar gerakan dari Food Cycle Indonesia bukan hanya ada di Jakarta, bukan hanya ada di Jawa, Bali, bukan hanya ada di Sumatera, tapi meluas sampai Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Sehingga seluruh Indonesia boleh bebas dari kelaparan dan dari sampah makanan. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh Food Cycle Indonesia tentunya cukup beragam ya. Namun saat ini kami sudah memiliki 7 program yang kami jalankan untuk mencapai visi yang kami sebutkan tadi ya. Untuk mencapai visi Zero Hunger and Zero Food Waste for a Better Indonesia, kami menjalankan 7 program. Yang pertama ada A Blessing to Share, di mana kami mendistribusikan kembali makanan berlebih dari pesta pernikahan. Namun ternyata bukan hanya dari pesta pernikahan, kami ingin berkembang juga dari pesta perayaan seperti ulang tahun, anniversary, dan juga perayaan lainnya. Kemudian yang kedua ada program Bread Rescue, di mana kami menyelamatkan roti yang
berlebih dari perusahaan bakery atau toko roti dan kami mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga adalah lunch sharing. Itu adalah program pendistribusian kembali makanan berlebih dari makan siang perusahaan. Tentunya ada makan siang di perusahaan di mana mereka memesan dari pihak catering dan ada kelebihannya. Nah, makanan berlebih ini daripada terbuang lebih baik didonasikan kepada mereka yang membutuhkan. Yang keempat, kami punya program namanya Emergency Food Relief di mana kami memberikan bantuan pangan, bantuan makanan ketika terjadi musibah atau terjadi bencana, biasanya berupa paket sembako. Dan yang kelima, kita punya program Food Rescue. Program Food Rescue ini sama seperti Bread Rescue, namun lebih ke umum, makanan yang umum, makanan siap saji maupun makanan yang ada dalam kemasan, baik itu berasal dari restoran, kafe, berasal dari retailers, perusahaan FMCG, dan lain-lain. Yang keenam, kami punya program bernama Food Cycle Point, di mana Food Cycle Point ini kami ingin mengajak masyarakat secara luas untuk bisa mendonasikan makanan berlebih mereka, ya, makanan atau minuman berlebih yang ada di dalam kemasan dan memiliki usia yang cukup panjang, minimal 1 bulan menuju expiry date-nya. Dan kita ingin masyarakat secara luas, ya, bukan hanya perusahaan, tapi masyarakat secara umum, melalui komunitas, melalui berbagai macam sektor di masyarakat bisa terlibat untuk sama-sama menjadi partner kami dalam menjalankan Food Cycle Point ini. Dan yang ketujuh adalah program Semangat Pagi Indonesia, di mana kami secara reguler, ya, sejak tahun 2021 kami menjalankan program Semangat Pagi Indonesia ini, dan saat ini kami memasuki batch kelima, di mana kami memberikan paket sarapan sehat bergizi bagi anak bangsa untuk mereka yang anak-anak yang membutuhkan, ya, berada di bawah garis kemiskinan. Dan ini kami lakukan tentunya tidak bisa terlepas dari dukungan banyak pihak, dan kita ingin mencapai ini demi tercapainya visi dari Food Cycle Indonesia tersebut. Kalau untuk transparansi itu menjadi satu hal yang penting, ya. Tentunya bukan hanya penggunaan dana, tapi juga donasi makanan. Tentunya di Food Cycle Indonesia kami mempunyai satu sistem pelaporan bahwa setiap donasi yang masuk itu kami catat, dan setiap donasi yang keluar itu juga kami catat, dan setiap bulannya kami memberikan laporan pertanggungjawaban atau LPJ kepada para donor kami. Dan itu kami lakukan setiap bulannya, sehingga ketika kami dimintai pertanggungjawaban, kami sudah mempunyai datanya. Dan setiap tahun kami juga memberikan annual report yang bisa dibaca melalui website kami, dan tentunya ada laporan keuangan yang diaudit oleh lembaga independen, ya, akuntan publik independen, untuk bisa memastikan bahwa laporan keuangan dari Food Cycle Indonesia ini wajar tanpa ada rekayasa. Ya, tentunya kami paham sekali bahwa Food Cycle Indonesia tidak bisa berjalan sendiri, ya, untuk bisa mengkampanyekan tentang zero hunger and zero food waste for a better Indonesia. Kayak perlu bekerja sama dengan banyak pihak, ya, baik itu dari pihak pemerintah, baik pihak swasta, perusahaan, maupun masyarakat luas, untuk sama-sama kita mengkampanyekan ini. Ada beberapa hal yang kami lakukan, yang saat ini kami rutin lakukan adalah melalui sosial media. Food Cycle Indonesia memiliki sosial media di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga YouTube, di mana kami mau mengajak banyak pihak terlibat dalam gerakan ini. Dan kami juga memiliki satu kerjasama bernama GRASP 2030, kami terlibat di dalamnya, yaitu gotong royong atasi susut dan limbah pangan 2030, di mana saya dipercaya sebagai chairman-nya untuk 1 tahun ke depan.
Tentunya pesannya cukup sederhana, namun ini adalah pesan yang sangat penting, di mana mulai dari kita sebagai individu, ya, mulai dari gaya hidup kita mau belajar untuk mengubah gaya hidup kita, tidak membuang-buang makanan. Dan kalau kita memiliki kelebihan makanan, baiklah kita berbagi dengan banyak orang, ya, apalagi orang-orang yang membutuhkan. Dan ketika kita individu sudah menyadari untuk kita tidak lagi membuang-buang makanan dan berbagi, kita tentunya mengajak komunitas, mengajak banyak pihak, mulai dari komunitas gereja kita, komunitas lingkungan kita, komunitas keluarga kita, dan komunitas di mana kita berada untuk sama-sama bisa menjalankan campaign ini. Mari kita makan secara bijaksana, mari kita tidak buang-buang makanan, dan mari kita berbagi makanan berlebih kepada mereka yang membutuhkan. Saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, sebentar saya akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa tayangan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Food Cycle Indonesia. Jadi yang kami lakukan di sini adalah proses penyortiran roti dari donasi program Bread Rescue dari salah satu donor kami. Di mana roti-roti yang kami terima saat ini adalah roti-roti yang bukannya tidak laku terjual, namun tidak lulus QC, tidak lulus quality control untuk dijual. Dan rata-rata kami bisa menerima roti donasi ini setiap harinya antara 1.000 sampai 2.000 pieces. Dan yang kami lakukan ketika kami terima, kami melakukan penyortiran mana roti yang masih bisa dikonsumsi, ya, didistribusikan kepada manusia, mana yang sudah tidak layak lagi. Jadi kami melakukan penyortiran, lalu kami melakukan food assessment, ya, melalui 4 hal. Yang pertama dari penampilannya, kemudian dari tekstur, aroma, dan rasa. Sehingga ketika sudah dilakukan penyortiran dan melakukan assessment, kami tahu roti mana saja yang bisa didistribusikan kembali kepada mereka yang membutuhkan untuk dikonsumsi. Sore ini kami sortir dan kami simpan, besok pagi baru kami distribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Sedangkan untuk roti-roti yang menurut hasil penyortiran dan assessment kami tidak layak lagi untuk dikonsumsi, ini tidak kami buang atau dihancurkan, melainkan kami distribusikan untuk di-recycle. Kami berikan kepada FLO kami yang mengelola maggot. Ya, jadi ini menjadi makanan buat maggot. Seperti itu. Sehingga tidak ada sampah makanan yang terbuang sia-sia dan semuanya bisa didistribusikan kepada manusia maupun di-recycle untuk menjadi makanan maggot. Saat ini kami juga sudah memiliki walk-in freezer dan chiller, ya, di mana ketika kami menerima donasi dari program Food Rescue berupa frozen food atau makanan minuman yang harus disimpan di dalam chiller, saat ini kami sudah memiliki tempatnya, sehingga para donor tidak perlu khawatir bahwa frozen food yang didonasikan atau makanan minuman yang harus disimpan di dalam chiller menjadi rusak seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya kami mendapatkan donasi berupa saus rendang yang harus disimpan ke dalam chiller. Jadi produk-produk donasi yang kami terima, salah satunya untuk Semangat Pagi Indonesia, ya, itu kami simpan dulu di sini, lalu pada saat akan pendistribusiannya baru kami akan antarkan ke para penerima manfaat. Sebagai contoh, ini produk minuman, ya, jus yang akan dikonsumsi oleh anak-anak dan juga sarden yang akan dikonsumsi anak-anak untuk sarapan pagi mereka. Selain kami menerima donasi makanan atau minuman berlebih, kami juga menerima donasi berupa multivitamin atau vitamin yang saat ini ada di sini adalah multivitamin untuk ibu hamil dan menyusui. Kami juga menerima donasi berupa vitamin atau multivitamin untuk anak-anak. Jadi selain makan dan minuman, bagi Bapak Ibu yang ingin mendonasikan multivitamin, vitamin buat anak-anak dan ibu hamil menyusui ataupun manula, kami juga sangat terbuka. Saudara-saudari, setelah kita menyimak pembicaraan dengan Pak Sugito,
dan menyimak tayangan kegiatan yang dilakukan oleh Food Cycle Indonesia, apakah Anda masih ingin membuang makanan? Jangan. Lebih baik makanan yang tersisa diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Mungkin tetangga atau orang-orang di sekitar rumah kita. Atau kalau dalam jumlah banyak, bisa bekerja sama dengan Food Cycle Indonesia. Mari kita ikuti arahan yang diberikan oleh Pak Cogito tadi, yaitu Zero Hunger, Zero Waste, yang artinya tidak ada seorang pun kelaparan dan tidak ada makanan yang terbuang. Sekian, terima kasih.